Perkenalkan, saya Nila Darmayanti Situmorang dengan NPM 21106310600098 akan membahas mengenai materi dari sub 8 mengenai penyesuaian diri pada remaja. Pertama, mengenai konsep penyesuaian diri pada remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman hidupnya, baik di dalam maupun di luar sekolah, seorang individu memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat, dan sikap. Dengan adanya pengalaman tersebut, seorang individu dapat dibentuk menjadi sesuai seperti apa yang ia miliki saat ini, dan juga akan menjadi seorang pribadi tertentu di masa yang akan datang. Seseorang tidak dilahirkan dengan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kondisi fisik, mental, maupun emosional, seseorang dipengaruhi dan diarahkan oleh adanya faktor lingkungan, di mana kemungkinan akan berkembang sesuai dengan proses penyesuaian yang baik. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Ia aktif dalam tujuan dan aktivitas yang berkesinambungan. Penyesuaian diri adalah suatu proses. Salah satu ciri pokok dari individu memiliki mental yang baik adalah mampu mengadakan penyesuaian diri terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Selanjutnya adalah proses terperinci mengenai penyesuaian diri pada remaja. Pertama adalah definisi penyesuaian diri. Penyesuaian dapat dideskripsikan menjadi beberapa bentuk, diantaranya. Yang pertama, penyesuaian yang berarti adaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya, serta memperoleh kesejahteraan jasmaniah maupun rohaniah, serta dapat mengadakan relasi yang memuaskan dan pada tuntutan masyarakat. Yang kedua, penyesuaian yang berarti sebagai konformitas, yaitu menyesuaikan segala sesuatu dengan standar maupun prinsip. Yang ketiga, penyesuaian yang berarti sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi berbagai masalah, konflik, dan rasa frustasi. Keempat adalah penyesuaian yang berarti sebagai kematangan emosional, yaitu secara positif memiliki respon emosional yang tepat dalam setiap situasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian berarti usaha manusia untuk mencapai keharmonisan terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Selanjutnya adalah proses penyesuaian diri. Penyesuaian merupakan bagaimana proses individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhannya dengan lingkungannya. Seperti yang kita ketahui, proses penyesuaian yang sempurna tidak akan pernah dapat terjadi. Proses penyesuaian sempurna terjadi apabila individu selalu dalam keadaan seimbang dan tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, serta seluruh fungsi individu dapat berjalan dengan normal. Oleh karena itu, proses penyesuaian diri lebih bersifat sebagai proses sepanjang hayat atau biasa disebut juga dengan lifelong process. Manusia akan terus berupaya untuk mengatasi dan menemukan berbagai macam cara untuk mengatasi segala konflik, ketegangan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Selanjutnya adalah mengenai karakteristik penyesuaian diri pada remaja. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan proses penyesuaian diri yang baik. Terkadang terdapat banyak rintangan maupun berbagai macam masalah yang dihadapi oleh setiap individu yang dapat menghambat proses penyesuaian diri. Berbagai rintangan tersebut dapat dialami baik dari dalam diri individu tersebut maupun dari luar individu tersebut. Berikut merupakan proses penyesuaian diri secara positif dan proses penyesuaian diri secara negatif. Yang pertama, proses penyesuaian diri secara positif.
Mereka yang tergolong mampu melakukan proses penyesuaian diri secara positif ditandai oleh hal-hal berikut, di antaranya tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya rasa frustasi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, dan bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan proses penyesuaian diri secara positif, tiap individu pasti melakukannya dengan berbagai cara, di mana di antaranya adalah penyesuaian diri dengan menghadapi masalah secara langsung dengan berbagai risikonya, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi atau tindakan penjelajahan, penyesuaian diri dengan melakukan tindakan coba-coba atau biasa juga disebut dengan trial and error, penyesuaian diri dengan melakukan kegiatan substitusi atau mencari pengganti dari tindakan-tindakan yang gagal dilakukan, penyesuaian diri dengan melakukan inhibisi atau pengendalian diri, dan penyesuaian diri dengan melakukan perencanaan yang cermat. Kemudian, ada penyesuaian diri secara negatif. Penyesuaian diri yang negatif ditandai dengan berbagai tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, agresif, maupun emosional. Berikut merupakan beberapa reaksi dari penyesuaian diri yang salah. Pertama, ada reaksi bertahan, yaitu defense reaction, di mana individu mempertahankan seolah-olah dia tidak melakukan kegagalan. Bentuk dari reaksi ini rasionalisasi, represi, proyeksi, dan sour grapes. Yang kedua adalah reaksi menyerang, atau biasa disebut juga dengan aggressive reaction, di mana individu berusaha menutupi kegagalannya dan tidak mau menerima kegagalannya, bahkan menunjukkan tindakan menyerang untuk menutupi kegagalannya. Yang ketiga adalah reaksi melarikan diri, atau biasa disebut juga dengan escape reaction, di mana individu melarikan diri atas segala kegagalan maupun kesalahannya. Bentuk dari reaksi melarikan diri ini adalah rasa selalu ingin tidur, minum minuman keras, mengkonsumsi narkotika, dan bahkan melakukan tindakan bunuh diri. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri pada individu. Secara keseluruhan, kepribadian memiliki fungsi sebagai penentu primer dalam proses penyesuaian diri. Secara sekunder, proses penyesuaian diri ditentukan oleh faktor yang menentukan baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor penentu tersebut diantaranya faktor kondisi fisik, yaitu keturunan, susunan syaraf, kelenjar, konstitusi fisik, kesehatan, dan penyakit. Yang kedua, ada faktor perkembangan dan kematangan, yaitu terutama kematangan intelektual, moral, sosial, dan emosional. Dan yang ketiga, ada faktor psikologi, yaitu pengalaman belajar, pengkondisian, dan rasa frustasi. Yang keempat adalah kondisi lingkungan, terutama lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Yang kelima adalah faktor kultural, termasuk agama. Selanjutnya mengenai kondisi jasmania. Karena kondisi jasmania merupakan struktur primer bagi tingkah laku, maka sistem syaraf, otot, maupun kelenjar merupakan faktor yang penting dalam proses penyesuaian diri. Dengan demikian, kondisi sistem tubuh yang baik dapat mendukung adanya proses penyesuaian diri. Sebaliknya, kondisi tubuh yang buruk akan menghambat proses penyesuaian diri, atau bahkan menghalangi proses penyesuaian diri tersebut. Kemudian, perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, tetapi melainkan juga melalui proses kematangan emosional untuk menentukan pola penyesuaian diri. Pola penyesuaian diri tersebut ditentukan oleh tingkat perubahan dan perkembangan kematangan emosional pada setiap diri individu. Kemudian penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Faktor psikologis yang mempengaruhi adanya proses penyesuaian diri diantaranya pengalaman belajar, kebutuhan determinasi diri, dan frustasi. Kemudian faktor lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga atau rumah. Yang kedua ada faktor hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga ada faktor hubungan saudara. Dan yang keempat ada faktor lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun rumah. Dan yang kelima adalah faktor hubungan dalam masyarakat, kultural, dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Agama memiliki suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, maupun ketegangan lainnya.
Agama merupakan sumber nilai, kepercayaan, dan tuntunan yang akan memberikan tuntunan pada setiap diri individu untuk mencapai kestabilan hidup yang harmonis. Materi yang selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses penyesuaian diri pada remaja. Tingkat penyesuaian diri dan perkembangan diri pada remaja sangat tergantung pada sikap orang tua maupun suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan psikologis yang dialami oleh remaja yang berasal dari keluarga, misalnya kekerasan rumah tangga. Menurut penelitian, remaja yang mengalami kekerasan rumah tangga cenderung lebih sering marah ataupun suka menyendiri. Sedangkan permasalahan penyesuaian diri remaja di sekolah akan timbul saat remaja memasuki jenjang sekolah yang baru, baik itu sekolah lanjutan tingkat pertama maupun sekolah lanjutan tingkat atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan-permasalahan dengan gurunya, temannya, atau bahkan dengan mata pelajarannya. Materi yang terakhir adalah implikasi penyesuaian diri pada remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Peranan sekolah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan peranan keluarga, yaitu memberikan rujukan serta perlindungan pada setiap anak atau individu. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri pada anak di sekolah. Yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat memberikan rasa betah. Yang kedua, berusaha memahami anak didik secara menyeluruh. Yang ketiga, menciptakan situasi motivasi belajar. Yang keempat, menciptakan suasana ruang kelas yang aman, nyaman, dan sesuai standar kesehatan. Dan yang kelima, membuat tata tertib yang jelas dan mudah dipahami. Yang keenam, menciptakan bimbingan belajar maupun penyuluhan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah memiliki hubungan yang baik dan penuh pengertian. Karena guru merupakan seorang figur pendidik yang baik, maka sebaiknya seorang guru memiliki sikap yang efisien maupun sifat yang baik. Di antaranya, yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap siswanya ramah dan optimis, mampu mengontrol diri dan teratur pada setiap tindakannya, memiliki sifat humoris, mengetahui dan mengakui kesalahannya, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, dan yang terakhir, menunjukkan perhatian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswanya. Jika para guru dan staf mampu melakukan tugasnya dengan baik, maka proses penyesuaian yang baik pada remaja di sekolah akan berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas pengucapan, kata maupun dalam penyampaian materi. Saya Nila Darmayanti Situmorang dengan NPM 1106310600098 pamit undur diri.